Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Mike Marta Rehata dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Mendasari hari ini kita akan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Dalam kekudusan-Mu ya Aba ya Bapa, kami menyapa Engkau dengan hormat kami kepadamu Tuhan. Dan membawa pengucapan syukur kami atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam ini Tuhan bagi kami. Sehingga Tuhan melayakkan kami ada lagi dengan segala baik. Mendasari hari ini dengan semua karya-karya dalam pengabdian kami Tuhan. Kami akan dituntun dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama, akan termeterai dalam hati pikiran hidup kami. Bahkan kami mampu melakukan itu dalam setiap karya-karya kami kepadamu. Dalam nama Yesus, jauhkan hal-hal yang jahat. Bersabdalah, karena kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Titus. Titus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, supaya hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kekejian, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia saudara-saudara dan saya yang sudah membaca, mendengar, dan akan melakukan sepanjang kehidupan kita. Pembacaan kita Titus 3 ayat 1-6 di bawah sorotan tema untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan adalah Allah penyelamat kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, banyak kondisi yang terjadi di Kreta, tempat di mana Titus diutus. Di antaranya, pola hidup umat Kristen di sana yang tidak menjadi teladan bagi orang lain. Ada juga perlakuan yang tidak adil pemerintah kepada umat saat itu. Paulus dia memberikan saran kepada Titus dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan kondisi yang terjadi di Kreta. Nah, dalam pembacaan kita, Paulus menganjurkan kepada Titus untuk bisa memperhatikan beberapa hal penting untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi di Kreta. Yang pertama, ayatnya yang pertama mengingatkan kepada Titus supaya bagaimana Titus dia melihat sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Diharapkan untuk orang percaya bisa taat kepada pemerintah atau penguasa. Sebab dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 katakan bahwa pemerintah ada karena perkenan Allah. Entah mereka baik, entah mereka buruk. Namun Tuhan memperkenankan mereka ada. Tuhan memperkenankan mereka berkuasa saat itu. Kita taat dan kita tunduk serta kita hormat kepada pemerintah bukan berdasarkan baik dan buruknya mereka dalam pemerintahan mereka. Tetapi karena kita menghormati Allah yang memperkenankan pemerintah itu ada. Dan memperkenankan serta menempatkan mereka untuk berkuasa pada saat itu. Jadi kepatuhan kepada pemerintah itu juga penting. Bayar pajak. Bahkan semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan
dalam aturan pemerintah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan segala sesuatu kepada kita sebagai masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19. Ketaatan dan kesetiaan serta kedengar-dengaran itu penting. Sebab pemerintah juga adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Yang kedua, Titus diharapkan pada ayatnya yang kedua, bagaimana sikap orang Kristen, memperhatikan sikap orang Kristen kepada masyarakat di sekitar atau umat yang berada di tempat itu. Paulus dia berpesan kepada Titus, sampaikan kepada umat percaya, hidup harus ramah, hidup harus saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saja kepada pengikut Kristus, tapi kepada semua orang. Sebab kelemah lembutan adalah karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada semua orang. Yang ketiga, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Paulus dia menekankan bahwa wujud ketaatan kepada pemerintah dan juga hidup baik, sikap baik, ramah kita kepada semua orang adalah wujud hidup orang percaya yang sudah diselamatkan. Yaitu wujud kehidupan saudara-saudara dan saya yang karena penyertaan Allah kita masih ada dan diberikan kesempatan untuk melakukan semua karya-karya kita. Jadi hidup kita, ketaatan kepada pemerintah, hidup baik dengan semua orang adalah wujud kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus diberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati. Wujud ketaatan kepada pemerintah dan hidup baik kepada semua orang bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan. Sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Namun kita diselamatkan karena belas kasihan Allah. Ayatnya yang keempat. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Jadi motivasi yang tepat untuk tunduk dan taat kepada pemerintah dan ramah kepada semua orang kita lakukan sebagai tanda syukur kita, kemurahan kita atas semua berkat-berkat yang terus menjadi bagian kehidupan kita dari Allah Bapa, pemilik kehidupan ini. Untuk itu, saudara-saudara kekasih Kristus, kekristenan bukan hanya sebuah ajaran ketuhanan atau teologi, tetapi kekristenan adalah sebuah nilai hidup yang harus diterapkan sebagai orang-orang yang diberkati dalam kehidupan nyata. Mengasihi, menghormati, menghargai, berserah, percaya, taat, setia, dengar-dengaran. Nah, dari pembacaan yang boleh kita renungkan bersama, kita belajar bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diberkati seharusnya bersikap sebagai umat yang adalah kepunyaan Allah. Bersikap sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang di luar sana mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi mereka akan kenal Yesus. Keteladanan Yesus dari kehidupan kita, saudara-saudara dan saya. Sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran-pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagian dari sikap kita yang lain adalah taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Sebab dengan taat, dengan tunduk kepada semua aturan-aturan yang pemerintah lakukan kepada kita sebagai masyarakat, dan kita hidup aman, kita hidup mengasihi, kita hidup ramah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, berarti kita sudah menghormati Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita sudah menghormati Allah sebagai penyelamat kehidupan kita. Memang tidak mudah hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan. Tapi Roh Kudus akan memampukan saudara-saudara dan saya untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah.
Kita akan memiliki roh kerendahan hati. Kita akan memiliki roh kesabaran, roh ketaatan, roh kedengar-dengaran, roh kesetiaan. Karena Yesus sudah terus setia dalam kehidupan kita. Mengasihi kita, memberkati kita. Untuk itulah saudara-saudara kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena penyelamatan yang berasal dari Allah sendiri. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Untuk firman yang terus memberkati kehidupan kami. Untuk firman yang terus menjadi sandaran kami. Untuk firman yang terus menjadi penopang dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman sepanjang kehidupan kami. Anugerahkan kami hikmat-Mu. Sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu Tuhan. Supaya firman yang kami dengar, kami renungkan bersama. Menjadi bagian berkat untuk kami. Dan kami pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kami, memberkati semua orang yang punya kami. Di mana saja yang terlibat dalam kehidupan kami. Terlibat dalam semua pekerjaan-pekerjaan baik. Memberkati mereka dengan kuasa dan cara-Mu. Dan biarlah janji-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Lalu ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Pengabdian-pengabdian kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan tetap melindungi kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Jauhkan kami dari segala susah, mara, bahaya, sakit, penyakit, sampai kepada kematian sekalipun. Ikat hancurkan dalam nama Yesus kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini, kuasa pandemi COVID-19. Takutkan semua itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengar doa kami Tuhan, sahuti seturut kehendak-Mu, dan biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia akan tetap ada bagi kami. Menjaga, melindungi, memberkati, menyelamatkan kami. Semua orang yang punya kami hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Jika saudara-saudara merasa diberkati dengan program ini, tonton terus program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.